Terima kasih berada dekat-Mu, dan di dalam hadirat-Mu ada ketenangan bagi jiwa kami, ketenangan bagi hati kami, bahkan kekuatan untuk kami melangkah dalam waktu-waktu hidup ini. Terima kasih karena dalam hadirat-Mu itu kasih-Mu mendekat kami, membawa kami merasakan betapa Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau memberikan kami hidup dalam tujuan-Mu, dan karya-Mu menenuhi kami untuk semakin indah. Dan itu membuat kami sungguh mengangkat hati dan tangan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengagungkan Engkau. Engkaulah satu-satunya pemilik hidup kami, dan Engkaulah yang dapat membawa kami kepada tujuan. Maka terima kasih. Sekali lagi firman-Mu kami akan dengarkan. Berkatilah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan berbicara sore hari ini. Biarlah hati kami semua dipenuhi dengan kasih-Mu, dipenuhi dengan kekuatan di dalam Yesus, dan kami semua sungguh mendapatkan keteduhan, kekuatan, dan iman yang teguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam restorasi untuk kita. Karena saya Hailika, Anda Hailika, kita semua. Ya. Hidup ini berjalan terus dalam waktu dengan waktu, dan kita merasakan dan menikmati Tuhan yang Maha Baik itu selalu mendampingi hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28. Tetapi saya ingin kita membacanya dari ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23, bergantian sampai ayat 28. Kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Bapak Ibu, Sebab ketika aku berjalan dan melihat aku menjumpai sebuah mesa yang bertulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembahkan tanpa mengenalnya, itulah yang kuperintahkan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, Dan juga tidak dilayani oleh badan manusia, seolah-olah dia kekurangan apa-apa, karena dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita manusia. sama-sama. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bapak Ibu yang kasih, hari ini firman
kita akan renungkan di dalam satu tema, membangun konsep diri yang sehat. Ya. Kalau kita berbicara beberapa waktu ini tentang bagaimana dipulihkan dari depresi, kepahitan, kita masuk di dalam bagian ini. Meskipun tidak ada tertulis kata pemulihan di dalamnya, tapi kita mau melihat kepada satu titik hidup kita, bahwa konsep diri yang sehat adalah satu bagian yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dan rindukan. Namun ketika itu menjadi satu konsep diri yang tidak pada tempatnya atau sesungguhnya sejatinya, maka benar kita perlu dipulihkan. Maka kita ingin belajar dari teks firman Tuhan ini tentang membangun konsep diri yang sehat. Pagi tadi sudah ada firman Tuhan ini dibahas, tetapi sore hari ini kita mau dalami tentang bagaimana sih konsep diri itu, dan apa kata pakar-pakar tentang konsep diri, dan apa kata Alkitab khususnya Paulus, sehingga kita bergambar dari itu di mana titiknya kita kuat, di mana titiknya kita sudah benar, atau di mana titiknya kita masih lemah, sehingga kita membangun terus-menerus sehingga konsep diri kita adalah konsep diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Namun pertama kita akan belajar Bapak Ibu, konsep diri, self concept itu adalah diartikan pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya. Ya, ini menjadi satu tantangan bagi kita pengertian ini ya. William Brooks, ini satu pakar, mengatakan konsep diri itu adalah persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita, yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Bagaimana kita menggambarkan tentang fisik kita, psikis kita, bahkan secara sosial kita, dan itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman kita dari waktu ke waktu. Contohnya, seorang anak ya, yang kelas 4, kira-kira usianya 10 tahun, dia bisa dia mengatakan seperti ini: aku ini anak SD kelas 4, dan aku adalah orang yang terpintar di kelasku. Nilaiku adalah nilai yang sungguh-sungguh baik. Dan itu dia katakan dengan lantang. Dia punya kepercayaan diri, dia punya satu keyakinan tentang dirinya. Ya. Ada orang lagi yang mengatakan aku ini cukup ideal secara proporsi tubuh. Ya. Kalau saya mungkin kurang ideal ya. Langsing, ya. Dan seperti kita, gitu ya, Spanyol, ya. Bukan Indonesia ya, kita Spanyol, bahannya, kualitinya, oke, punya, gitu ya. Satu konsep diri yang dapat dipersepsikan kepada orang lain yang dengan yakin benar. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang konsep diri? Yaitu pikiran, keyakinan kita mengenai diri kita. Mengapa perlu? Karena apa? Konsep diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu dalam memandang diri. Jika seorang mempunyai konsep diri yang benar, maka ia akan bersikap optimis, bersikap percaya diri, dan dia senantiasa berpikir bahkan berperilaku positif. Sehingga dengan demikian seseorang yang dapat membawakan dirinya dengan baik adalah orang-orang yang benar-benar memiliki konsep yang baik tentang dirinya. Dan konsep itu nampak kepada perilaku, bahkan perkataan, dan semua aktivitas. Maka konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. Siapa kita? Menurut kita. Ya. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Nah, ada satu pakar lagi, Maurice Wagner, mengungkapkan dia gini, bahwa konsep diri itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, berkaitan dengan bentuk fisik, terkait postur tubuh, tinggi, berat badan, warna kulit, raut wajah, serta bentuknya. Yang ini tadi dibilang Ibu Sally,
warna kulit berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Tuhan, dan Tuhan sayang sama kita. Tetapi jangan salah, ya, kadang-kadang ada banyak orang yang masih punya persepsi salah secara fisik. Karena apa? Ketika bercermin, ya, dirinya di kaca, dia membayangkan dirinya bukan dirinya yang ada sebagai pantulan cermin. Dia kadang-kadang membayangkan dirinya itu adalah artis Korea, sehingga kadang-kadang dia berperilaku yang salah. Kemudian dikatakan Maurice Wagner bahwa konsep diri itu berkaitan juga dengan perilaku, cara melangkah, berbicara, menatap, dan bekerja. Nah, kadang-kadang orang bisa menilai tentang seseorang dengan cara dia bicara, ya, dengan cara dia memandang, dan cara dia menatap, ataupun cara dia bekerja. Ada orang yang ketika salaman nggak berani lihat mata, ya, orang yang disalam, karena seperti itu saja, ya. Ini bisa jadi ada sesuatu. Kemudian dikatakan konsep diri itu juga berkaitan dalam hubungan dengan keluarga, komunitas, organisasi, dan di tengah masyarakat. Jadi bahwa keadaan keluarga yang syarat masalah, misalnya, ya, bisa membuat orang semakin bijak, atau keluarga yang kacau bisa membuat konsep diri atau perilaku seseorang jelas dalam konflik dan krisis setiap hari di antara dua. Jadi kalau dikatakan bahwa konsep diri itu berkaitan hubungan dalam keluarga, keluarga yang rusak bisa memotivasi orang semakin bijak. Keluarga saya tidak baik dengan saya, tetapi dia memiliki motivasi di balik itu untuk semakin berjuang. Tapi ada orang yang memiliki masalah dalam keluarga, dilecehkan, dihina, tidak dianggap, dan itu muncul dalam hidup sehari-hari. Maka dia adalah orang yang jelas-jelas sering kali dan selalu memicu konflik dan krisis dalam komunitas, dalam hubungan. Maka Bapak Ibu yang dikasih, ada yang dua jenis konsep diri negatif, ya. Ini yang kita mau belajar, dan konsep diri yang positif. Dan kita akan melihat bagaimana nanti hamba Tuhan Paulus membangun dirinya di dalam konsep diri yang benar. Maka konsep diri yang negatif ini artinya bahwa tidak memiliki satu persepsi yang baik tentang dirinya. Maka ada banyak masalah. Bahwa konsep diri negatif itu cenderung membenci, kecewa, jengkel, kesal terhadap diri sendiri, bahkan latar belakang. Jadi kalau ada yang disesali dalam hidup ini adalah dari mana dia lahir, keluarganya, dari mana sukunya, dia rasanya kesal. Maka ketika bertemu dengan orang-orang lain, itu yang disebut tadi suku-suku yang berbeda, rasanya kita kecil. Nah, ini muncul karena apa? Konsep diri yang sudah tidak baik tentang diri sendiri. Kemudian sulit untuk mampu menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan secara efektif. Kadang-kadang gak mau selesai masalah. Masalah itu, wah. Kemudian menuntut orang punya motivasi keliru. Nih kalau orang punya konsep diri yang negatif dalam pelayanan dan berkarya, motivasinya itu gak jujur. Bahwa dia memang orang yang capable dalam hal itu, mampu, tapi semuanya kadang-kala bertopeng-topeng. Banyak hal yang menutup segala kekurangan dan kegelisahan pada diri yang diakibatkan dia tidak mengasihi dirinya sendiri, tidak memiliki satu pemahaman yang baik tentang dirinya siapa. Maka cepat menyerah, bahkan sebelum usaha dilakukan. Ini orang yang punya konsep diri yang negatif. Maka orang yang demikian akan peka jika dikritik, sensitif. Kalau ditegur, wah rasanya itu nggak cocok untuk saya, nggak boleh disentuh.
Itu. Kemudian responsif terhadap pujian. Wah, senang banget dipuji. Orang yang punya konsep negatif, diri yang negatif, senang banget dipuji. Kalau tidak dipuji, sudah kerja keras-keras, panitia Natal, tapi tidak ada kata pujian dari gembala atau apa, wah itu masalah. Maka paling suka dipuji. Kemudian bersikap suka kritik terhadap orang lain. Ini yang negatif. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau dalam keluarga lihat bayang-bayang apa yang kita pelajari ini ya. Sisi di mana kita rasanya masih negatif tentang diri kita. Itu muncul dalam aktivitas hari-hari kita. Cara kita menilai orang lain. Yang selalu mau kritik orang lain. Gak pernah senang dengan orang lain maju. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Apakah Bapak Ibu ada di tempat ini? Bertemu sama siapa? Duh, dia pasti gak suka dengan saya. Aku ini kan, gitu ya. Aku ini orang yang miskin. Aku ini gak mungkin lah pada level mereka. Kok konsep diri ini membuat orang tidak bisa bergaul. Maka Bapak Ibu yang berikutnya, konsep diri yang positif. Tadi negatif. Jadi Bapak Ibu bisa berkaca ini ya. Konsep diri yang bersifat yang positif itu bersifat stabil. Enggak tiba-tiba begini, tiba-tiba begini dia, ya. Tiba-tiba sensitif, tiba-tiba dia semangat, tiba-tiba dia suka memuji orang. Wah, enggak. Dia stabil. Dan bervariasi. Konsep diri, penilaian terhadap diri yang baik, yang positif, membuat seseorang tahu betul tentang dirinya. Kemudian dapat menerima semua fakta tentang dirinya, apapun itu. Matanya cipik, dia katakan di kaca, saya Melda yang Tuhan ciptakan. Mata bulat, rambut putih, katanya tadi Ibu Shirley katakan, tapi dia katakan bahwa saya Melda yang sudah berambut putih, ya, tapi disayang Tuhan. Ada satu keyakinan tentang diri. Tapi kalau di kaca selalu berembut, tidak rasa puas, maka hari-hari akan muncul. Dia menerima fakta tentang dirinya, apapun itu. Mempunyai rancangan yang sesuai dengan realita. Ada orang yang mimpinya besar kan? Tapi kenyataannya dia sebenarnya nggak bisa. Tapi wah, nggak masalah punya cita-cita. Tetapi orang yang memiliki konsep diri positif, dia tahu takaran dirinya. Apapun yang mau diraihnya, dia tahu siapa dirinya. Ya. Maka orang seperti ini sungguh menikmati hidupnya dan optimis. Maka pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita sungguh menikmati hidup kita saat ini? Orang ini akan yakin terhadap pendapatnya. Maka munculnya ya, orang yang seperti ini, dia yakin tentang pendapatnya dan sikapnya, sehingga dia bersedia mempertahankannya. Orang yang punya konsep diri baik, maka dia akan mempertahankan pendapatnya dan berjuang untuk itu, untuk mempertahankan. Kemudian mampu bertindak benar, mampu menyelesaikan masalah. Ini orang yang punya konsep diri positif, merasa setara dengan orang lain meski beda kemampuan. Bapak Ibu, ini seringkali kita, ya, sanggup menerima dirinya dan merasa berguna bagi orang lain. Ada orang lain tidak mampu terima dirinya sendiri, minder, dia tidak setara dengan orang lain, maka dia tidak bisa menolong orang lain. Wong aku aja begini. Dan orang yang memiliki konsep diri positif menolak kontrol orang lain terhadap diri. Maka orang-orang yang korupsi, penjilat di tengah-tengah pekerjaan tidak ada. Kalau dia punya konsep diri yang positif, sanggup mengakui keberadaan orang lain, menikmati hidupnya, kemudian peka terhadap kebutuhan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, ini semua gambaran daripada penelitian bahwa apa penilaian diri, penilaian kita terhadap diri kita adalah
sendiri. Itulah sebenarnya. Kalau kita menilai diri kita ini tidak baik, maka yang kita hasilkan semuanya unsurnya tidak baik. Maka kalau kita merasa bahwa diri kita ini baik, kita puas dengan diri kita, maka apa yang kita lakukan adalah ekspresi dari keyakinan kita terhadap diri kita. Maka ini satu bagian yang dalam hidup kita perlu terus ditolong untuk terus bertumbuh dan dibangun. Maka Bapak Ibu yang dikasih, sekarang kita belajar tentang membangun konsep diri yang sehat menurut Alkitab, khusus dari ayat yang kita baca tadi. Nah, itu adalah kisah tentang Paulus. Wah, jadi yang kita mau belajar tentang konsep diri ini adalah bukan tentang bagaimana saja kita menerima diri kita, tapi levelnya naik. Bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita persepsikan diri kita bagi tujuan yang Allah berikan pada hidup ini. Bukan hanya penampilan, bukan hanya apa yang kita anggap standar kelayakan daripada sosial masyarakat atau keluarga atau diri kita, tidak. Tetapi standar yang ditaruh Alkitab yang menyangkut tentang konsep diri. Bahkan kita belajar dari Paulus yang kalau kita katakan dalam dunia Alkitab, dia tokoh yang besar, tokoh yang hebat, tokoh yang bukan abal-abal, tokoh yang benar-benar dicatat Alkitab adalah pribadi yang kuat benar-benar. Bahkan dia menuliskan beberapa kitab dan perjalanan misinya begitu luar biasa. Maka level ini, di sini diceritakan Paulus di Athena. Athena ini adalah ibu kota daripada Yunani. Kemudian ini kota pusat ilmu pengetahuan. Nah, kita mau lihat konsep diri Paulus menghadapi apa yang ada di sekitarnya. Dan ketika dia yakin dengan dirinya, maka itu akan nampak ketika dia berhadapan dengan orang. Bahkan kota Athena adalah pusat kesenian, pernah memimpin dunia dalam masa itu dalam pencapaian intelektual. Nah, ini orang-orang pintar di sini. Dan pada saat itu dalam hal arsitektur bahkan kesenian, kota Athena melebihi kota yang benar-benar situasinya benar-benar high class. Dan ini disebut kota filsafat Athena. Maka kota yang merupakan pusat dalam pengetahuan filsafat, ya, kesenian, ternyata nanti kita lihat Paulus katakan kota ini tidak mengenal Allah. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, teman-temannya, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, ini sebenarnya latarnya. Mengapa ada teks yang kita baca tadi? Sangat sedih hati Paulus melihat patung-patung penyembahan di Athena. Bahwa mereka pintar, mereka kota yang terpandang, mereka kota yang terhebat, tapi tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Paulus dengan konsep diri yang sehat, ini kita mau belajar, dapat berdiri di tengah keadaan, di tengah situasi, di tengah lingkungan yang benar-benar standarnya benar-benar tinggi. Dan yang lebih hebatnya, konsep diri yang benar membuat Paulus bisa menyampaikan siapa Allah yang mereka tidak kenal itu. Itulah Yesus, dan diberitakan dalam satu panggilan surga untuk orang-orang lain percaya kepada dirinya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya ada yang mengejek, ya, ada yang mengguyun-guyunkan dia, tapi ada juga sekelompok orang yang mengikut dia. Maka kadang-kadang kita kalau orang yang memiliki konsep diri negatif, tidak menganggap dirinya berguna, tidak menganggap dirinya itu bisa hebat ketika menghadapi tantangan,
maka langsung berkata bahwa enggak usahlah saya melakukan apapun di tengah keadaan seperti itu. Tapi Paulus tidak. Paulus menghadapinya. Kalau kita baca teks ini dari awal, maka kita akan melihat Paulus yang memiliki konsep diri yang hebat itu. Paulus dikatakan sangat sedih hatinya karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Namun ini menunjukkan konsep diri yang positif, membuat orang, nah ini levelnya naik, bahwa bukan lagi bangga terhadap dirinya, tetapi kepekaan untuk bisa dan mau menolong orang lain. Sedih ketika orang tidak sampai kepada konsep yang Allah telah tahu. Ini Paulus. Yang kedua, konsep diri yang kuat, hebat pada Paulus di teks ini muncul. Kenapa? Karena dalam ayat ayat 17 dikatakan bahwa Paulus bertukar pikiran di rumah ibadat dengan orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Itu Paulus juga dikatakan menyampaikan tentang pemikirannya, pendapatnya tentang Allah yang benar itu di pasar-pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai. Konsep diri yang baik pada diri Paulus membuat dia mau bertukar pikiran, tidak menganggap kalau orang sudah tidak kenal Allah itu bukan bagian saya. Konsep diri yang benar membuat dia tahu bahwa keyakinan akan dirinya siapa, membuat dia mau menerima orang lain untuk satu jembatan kasih Allah dinyatakan di sana. Konsep diri yang benar. Maka Paulus menjumpai orang satu persatu di pasar. Padahal ketika dia masuk, dia katakan sedih sekali. Sekali katanya, bukan sedih saja, sedih sekali karena apa? Banyak patung-patung penyembahan. Artinya kota yang hebat tapi tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah. Ketiga, Paulus percaya diri memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka ada golongan dikatakan Epikuros, Stoas itu ya, Bapak Ibu, kalau ini memang agak-agak gimana ya. Tapi apa yang mau kita kaitkan dengan konsep diri? Golongan-golongan ini mengatakan bahwa apa? Manusia, bumi ini tidak diciptakan oleh Allah. Karena itu kekal, sudah ada. Maka ini pendapat yang salah, termasuk manusia. Maka betapa hal ini membuat kesedihan yang mendalam bagi Paulus. Oleh karena apa? Ada kelompok-kelompok orang yang berpendapat bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada. Allah itu hanya bersifat patung, dewa-dewa, tidak hidup. Maka ini membuat Paulus dengan percaya diri, konsep diri yang benar, keyakinan akan siapa dirinya, menyampaikan itu. Tapi juga Paulus berani menyampaikan hakikinya, kebenaran. Keempat, Paulus berani dan tak berubah prinsip saat orang menganggap ia aneh dengan ajarannya. Ini orang yang punya konsep diri. Kebenaran itu kadang-kadang menjadi aneh bagi orang lain. Hidup benar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi bagi Paulus yang memiliki konsep diri yang benar, keyakinan diri yang benar, dia tidak pusing kalau dianggap aneh. Ya, apakah Bapak Ibu masih bawa Alkitab setiap hari Minggu? Kadang-kadang lewat dulu ya saya dari pemuda-pemuda, masa pemuda, masih gerakan Injil pertama-pertama di kota di kota saya besar di Medan sana. Setiap kali bawa Alkitab, wah pemuda-pemudi yang nangkring main gitar-gitar itu dibilang lewatlah pendeta katanya. Jadi yang bawa Alkitab itu hanya pendeta. Yang perlu firman Tuhan itu hanya pendeta. Kadang-kadang kita lewat dengan malu dengan mereka. Padahal kita sedang menyembah Allah di atas segala Allah. Ya, tapi Paulus tidak. Paulus berani karena dia yakin tentang siapa dirinya. Bahkan tidak mau terganggu kalau dianggap aneh.
situasinya tidak seperti biasa-biasa. Kadang-kadang ikut Tuhan kok makin begini, makin begini, bersyukur saja. Karena kita sedang dibentuk konsep diri dalam keterkaitan dengan Allah kita. Baik, Bapak Ibu. Ya, Paulus dengan berani juga, kalau dikatakan tadi Areopagus, berdiri dengan gagah perkasa untuk memperkatakan kebenaran. Apa itu? Itu tempat pengadilan, mahkamah. Orang-orang pintar, orang-orang punya pemahaman baru akan duduk di situ, saling bertukar pikiran. Tapi Paulus berani, padahal dia belum masuk. Orang percaya diri selalu menggunakan segala hal untuk menyampaikan segala kebenaran. Maka Paulus punya keyakinan, konsep diri yang positif plus di hadapan Tuhan. Maka levelnya sungguh membawa dia untuk percaya diri. Namun Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar. Mengapa sih Paulus sampai memiliki konsep diri yang demikian? Jadi kita ingin belajar standar konsep diri itu bukan lagi yang tengah-tengah, middle. High-nya langsung. Karena apa? Kita mau memiliki satu hidup yang bukan hanya bangga dengan hidup kita. Wah, saya ini sudah usia 52 sekarang. Wah, masih begini. Wah, oke lah. Bukan hanya itu, tapi berdiri di hadapan Tuhan memiliki konsep saya masih berguna bagi kerajaan Allah, bagi tujuan Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau ada banyak masalah pada diri kita yang tidak kita yakini tentang hidup kita ini, bagaimana tujuan Allah untuk menggerakkan orang lain, kasih itu dibagi kepada orang lain, dikerjakan. Kita akan putar-putar tentang ya saya memang begini. Kemarin kami mengunjungi satu ibu yang cancer, sudah kemo, akan kemo ke-12 kali, ya. Dan Bapak Ibu tahu, dia memiliki kekuatan yang sangat hebat lah kita bilang. Dia pergi kemo pakai motor sendiri, antar dulu anaknya sekolah, dia pergi kemo. Pulang kemo disuruh istirahat, dia bilang enggak. Apakah ada yang menjemput Anda? Ada, katanya. Di mana yang menjemput? Jangan main-main loh, ini pasti agak puyeng-puyeng. Lalu dia bilang, ada di depan. Tapi di depan hanya ada anaknya yang bungsu, masih kecil, dan sepeda motornya. Pulang dia bawa itu, ya, dari rumah sakit ke rumahnya. Perjuangan, dan dia katakan lakukan itu terus menerus. Dan dia percaya kepada dirinya oleh karena melihat anaknya memerlukan seorang yang kuat. Karena kalau tidak, dengan melihat anak-anak saya sudah tidak mungkin kuat seperti ini. Maka kuat. Kadang-kadang di tengah tantangan dan badai, kadang-kadang ada banyak orang yang memiliki konsep diri yang negatif, yang tidak puas dengan dirinya. Sedikit masalah sudah lahir, bersungut, bahkan mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Ada banyak orang tidak sampai karena apa? Penilaian terhadap diri yang tidak pas. Maka Paulus bisa, Paulus mampu. Bahkan kalau kita katakan apa yang menjadi dampak percaya diri di dalam Kristus itu membuat Paulus nanti ada banyak yang mengikut dia untuk percaya kepada Tuhan. Dan ini yang kita mau raih, Bapak Ibu. Percaya diri atau konsep diri yang baik itu bukan hanya supaya kita rasa aman saja untuk diri kita dan keluarga, tidak. Ada satu panggilan bagi diri kita, orang lain membutuhkan konsep diri yang benar, yang hanya didapat di dalam satu keyakinan Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka. Tuhan Yesus sudah memenangkan mereka dan tinggal percaya atau tidak. Maka Bapak Ibu yang kekasih, apa yang membuat Paulus memiliki konsep diri yang benar begini? Dan itu membuat kita harus belajar. Kalau kita mau membangun konsep diri yang sehat, perlu hal-hal ini. Ini slide-nya tidak jelas. Oke?
Ya, ini. Bagaimana membangun konsep diri yang sehat? Kalau secara umum ini, ya analoginya ya. Bagaimana konsep diri itu terbentuk adalah jika meja itu saya pinta pribadi, seorang anak atau remaja yang main musik dari sini, ya masih on enggak di situ? Dengan ibadah ini bukan untuk orang tua, itu semua juga firman Tuhan ya. Saya pinta. Ini kepercayaan diri, konsep diri, persepsi dirinya bahwa saya pintar. Tetapi saya pintar itu ada hal yang membentuknya. Kata guru saya. Nah, Bapak Ibu yang punya, Bapak Ibu yang sebagai guru, jangan bilang kau itu kok 4 kali 4 aja kau tidak tahu. Belajar apa saja kau di rumah. Jangan. Karena kata-kata Bapak Ibu ingin dapat memacu seorang anak memiliki konsep diri yang benar, bahwa dia bisa meskipun harus berjuang. Kata mama, berapa banyak mama-mama mengatakan kata-kata berkat, ya, atau kata-kata waduh rasanya gemes ya. Tapi ternyata saya pintar ini kata guru, ya, terbentuk karena kata guru, kata mama, kata teman, dan nilai yang bagus, ya. Jadi ada yang membentuknya. Maka kalau kita belajar tentang Paulus, apa yang membentuk Paulus memiliki konsep diri yang begitu hebat, bahkan berani, tidak kenal takut karena dia tahu siapa dirinya. Pertama, pendidikan. Bapak Ibu, konsep diri yang benar dibangun dengan pendidikan. Maka anak-anak remaja ingat, dapatnya kita menghasilkan satu kehidupan yang baik nantinya, salah satu faktor adalah pendidikan. Paulus itu memiliki pendidikan Yahudi yang sangat ketat dan baik. Di adat istiadat usia 0 sampai 6 tahun di rumah, usia 6 sampai 12 tahun, bahkan dikatakan dia belajar dengan guru yang disebut Gamaliel. Kisah 22 ayat 3. Jadi pendidikan itu memicu orang memiliki konsep diri yang baik. Maka yang sekolah, mari semangat sekolah, semangat mencari ilmu. Bahkan ibu-ibu mari semangat untuk menyekolahkan, supaya apa? Anak-anak memiliki konsep diri yang baik. Yang kedua, Paulus memiliki konsep diri yang hebat seperti itu, ya. Pertobatan, boleh kita katakan lahir baru, ya. Ini karena apa? Capaiannya seperti Paulus, bukan hanya hebat, pintar, berkualitas, tetapi mampu memberi dampak kepada banyak orang. Maka Paulus kita tahu lahir baru, kisah 9 ayat 1 sampai 9, ya, di Damsyik dia bertemu Tuhan Yesus, mempertemukan dirinya. Dan di situ dia bertobat, mulai proses belajar untuk bertumbuh dengan Tuhan. 3, Paulus mengenal Allah dengan benar. Kalau teks tadi kita baca, Paulus menjelaskan tentang Allah yang tak dikenal, ya, dari kota Athena ini dengan jelas bahwa Allah itu sang pencipta. Bahkan kalau dikatakan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, hal itu tidak diyakini oleh orang-orang Athena saat itu. Tetapi mengenal Allah yang benar membuat dampak. Apa yang diajarkan oleh Paulus adalah tujuan yang memperkenalkan Allah kepada orang lain. Maka Paulus dengan di kisah 17 ayat 24 sampai 26 ini mengatakan Allah itu sumber segala sesuatu. Allah itulah sumbernya, bukan jadi begitu saja, ya. Ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang meng-create apa yang ada di tengah-tengah ini. Bahkan patung pun tidak bisa disamakan, tidak memiliki arti. Maka ini Paulus mengenal Allah yang benar, memberikan pemahaman kepada diri kita tentang siapa kita. Kalau tadi pagi dikatakan oleh Pak Gembala, bagaimana kita melihat diri kita dalam penciptaan.
Kejadian 1 ayat 23, segambar dan serupa Allah. Wow, itu gak main-main. Allah memberikan dirinya sebenarnya, nafasnya. Betapa sayangnya Dia kepada kita. Betapa Allah memiliki tujuan bagi kita dalam penciptaan. Tidak ada manusia satupun, hanya pajangan atau yang numpang-numpang di tengah dunia ini dalam tujuan penciptaan. Tidak ada. Maka Allah itu menciptakan supaya apa? Manusia itu hidup seperti apa yang Dia mau. Kemudian memahami tujuan penciptaan atas dirinya. Itu Paulus. Kenapa? Tadinya dia begitu gagah perkasa untuk menghancurkan orang-orang percaya. Sekarang dia berdiri di hadapan Tuhan untuk dengan gagah perkasa menyampaikan tentang Allah itu kepada banyak orang. Supaya dikatakan apa dalam ayat tadi itu? Supaya mereka ciptaannya itu mencari Dia. Ini tujuannya. Jadi tujuan penciptaan kita supaya kita melekat kepada Allah, terus dekat dan mencari Dia setiap waktu. Maka yang terakhir Bapak Ibu, mengapa Paulus begitu punya konsep diri yang benar dan baik dan bisa berdampak bagi banyak orang? Paulus memiliki hidup yang digerakkan oleh tujuan. Bapak Ibu, ini menjadi satu bagian hidup kita yang mau tidak mau. Konsep diri kita yang benar dipengaruhi apa yang menjadi tujuan dalam hidup ini atas diri kita. Hidup yang digerakkan tujuan itu terus-menerus yang Paulus punya. Sehingga nggak ada masalah hidup, yang penting hidup, nggak ada. Tapi ada tujuan, target. Dan target itu dari Allah. Dan ini yang Paulus yakini. Maka kalau kita mau berbicara tentang konsep diri yang sehat, punyalah hidup yang memiliki tujuan. Untuk apa kita? Kita tidak diciptakan untuk apa? Lahir, besar, menikah, punya anak, nanti mati. Hanya itu aja, enggak. Kita diciptakan untuk apa? Terus mencari Dia, kata Paulus. Supaya kita ciptaan itu mencari Dia. Kita seorang mama, kalau anak-anak kita mencari kita, mama, saya punya pergumulan begini. Apakah kita, sana, nggak ada gitu ya? Semua kita akan berkata, ada apa? Bahkan kita peluk. Tuhan adalah Bapa, Allah adalah Bapa. Maka hidup yang digerakkan tujuan. Mari kita membaca dulu. Di ayat ini sudah ada. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini tujuan yang menggerakkan Paulus sehingga punya konsep diri yang terus-menerus pasti. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ini tujuan. Maka bukan hanya tujuan kita supaya kaya, punya anak, menikmati anak, bisa nikah, dapat cucu. Enggak. Ada hal yang dahsyat yang dikatakan Paulus. Aku yang kulakukan adalah melupakan apa yang ada di belakangku. Ya. Berapa banyak apa yang di belakang kita menjadi apa yang di depan kita? Bapak Ibu, masa lalu kita kadang ada di depan, terus-menerus membayangi kita. Mertua kita lah, mama kita lah, orang-orang yang sungguh menyakiti kita di masa lalu, terus-menerus. Bukan ada di belakang, kadang-kadang di depan kita. Orang-orangnya terus terbayang-bayang wajahnya. Paulus katakan lupakan. Bapak Ibu, konsep diri yang benar dibangun dalam tujuan kerajaan Allah. Lupakan masa yang hal-hal yang ada di belakang, yang khususnya mengganggu kita, mengerat kita sehingga kita menjadi kerdil. Karena apa? Kita disakiti oleh orang keluarga kita yang kaya, sehingga kita terus merasa miskin, aku miskin, aku miskin, aku miskin, sehingga hidup kita berakar
Sehingga kalau kita tidak bisa membagi senyum kasih kita oleh karena masa lalu, sehingga kita tidak bisa sumringah dengan hidup ini. Setiap bangun pagi kita rasa berat. Mari tinggalkan masa lalu. Paulus bisa memberi dampak sampai berani menyampaikan tentang Allah yang maha dahsyat itu, karena ia sudah selesai dengan masa lalu. Bapak Ibu, masa lalu tidak akan, yang pahit tidak akan membuat kita bisa memiliki konsep diri yang baik, karena kita akan tertuduh terus atau terus mau memberontak. Tapi ketika kita lepas, disalib itu, apa yang di hadapanku? Apa yang di hadapan kita? Paulus katakan apa? Berlari-lari. Ada banyak kita apa? Jalan cepat pun enggak. Gara-gara apa? Terikat dengan masalah-masalah yang membuat kita tidak memiliki nilai terhadap diri kita ini sangat baik. Selalu membuat kita, aduh aku ini yang kenapa? Pertanyaan terus. Seakan-akan tidak ada jawabannya. Tapi Alkitab menjawab bahwa kita diciptakan Allah. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Bapak Ibu, siapa yang mau hadiah? Anak-anak yang kami layani hari Jumat yang lalu mengatakan perlombaan. Wah, semangat! Ucapkan Pancasila, semangat! Hafal, ya. Tapi sesudah selesai semua acara, satu anak datang kepada saya. Dia bilang, Tante, mana hadiahnya? Kok masa ini aja? Saya bisa gini, nah, itu kan semua 17 Agustus saja, gak perlu hadiah. Tapi kan kita semua suka cita, betul kan? Iya sih. Jadi gak usah untuk hadiah yang besar-besar. Itu cukuplah susu sama biskuit. Iya Tante, misalnya. Terima kasih ya Tante. Semua orang suka hadiah Bapak Ibu. Tapi Allah kita menyediakan hadiah yang terbesar bagi kita. Hidup yang kekal dan hidup dalam berkat, hidup dalam penyertaan meskipun tidak mudah perjalanan hidup ini. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu merasa kadang-kadang dilupakan atau terlupakan, sesungguhnya dia ada di situ. Paulus katakan padahal dia sangat dekat, katanya di situ. Ya, dia sangat dekat. Maka memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Panggilan kita adalah dari surga, bukan apa kata orang. Maka apa kata orang tidak akan membuat kita memiliki penilaian jelek terhadap diri kita. Karena apa? Surga yang berkata kita, engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita biasa. Ya. Ini harga kita. Maka kalau orang mengatakan, lah itu kayaknya dia terus miskin terus, Bapak Ibu, yang mengatakan kita berharga dan mulia itu pencipta kita. Itu datang panggilan dari surga, bukan dari leluhur kita atau orang tua kita, tidak, tapi dari surga. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik, konsep diri yang benar itu dibangun karena apa? Percaya kepada Yesus penuh tanpa ragu. Terima Dia menjadi juru selamat, satu-satunya penguasa hidup kita. Tidak ada lagi hal lain. Maka kita akan berjalan tampil sebagai orang yang benar, percaya Dia, memberikan dampak kepada banyak orang. Senyum kita pun setiap hari berharga untuk orang lain. Sehingga kita katakan shalom, selamat pagi. Orang lain yang penuh dengan masalah seakan-akan mendapatkan air yang sejuk di tengah panasnya api yang membara. Maka konsep diri kita bangun. Bangun dengan pendidikan. Maka bangunlah dengan pertobatan. Kadang-kadang pertobatan itu hari lepas hari. Bahkan Paulus katakan, aku tidak menganggap sudah memperolehnya, berarti berjuang terus mengenal Allah dengan benar. Maka perlu persekutuan, perlu membaca Alkitab, perlu mendengarkan khotbah, perlu bertumbuh terus-menerus. Maka Bapak Ibu jangan lupa bawa Alkitab di gereja. Jangan lupa ya. Jangan lupa baca Alkitab, karena dari situlah panggilan itu datang. Amin. Maka berikutnya Bapak Ibu, apakah saudara memiliki konsep diri yang sehat? Amin. Kalau ada
ada nanti yang kurang-kurang sehat, ya, tidak sehat, tidak sehat tapi tidak sakit juga, Bu Pendeta, gitu ya. Berarti ada tengah-tengahnya, ada masalah-masalah sedikit. Boleh, mari datang, kita siap untuk melayani Bapak ini. Restorasi, kita mau dipulihkan terus-menerus. Supaya apa? Tujuan surga itu sampai kepada. Sehingga kemana saja, dimana saja, apa saja kita lakukan, itu berdampak bagi banyak orang. Maka konsep diri kita yang sehat ini, kalau di seperti inilah kira-kira ya, mungkin lebih dari sini kalau bayang. Udara segar dengan sukacita yang besar, di tengah-tengah pohon yang besar, wah, mau teriak, mau rasanya sukacita dan bangga terhadap diri kita. Amin. Bapak Ibu bangga terhadap diri kita? Amin. Diri Bapak Ibu, mari katakan saya bangga terhadap diri saya. 1, 2, 3. Saya bangga terhadap diri saya. Luar biasa. Karena apa? Yesus, karena Tuhan. Maka lanjut. Ya, anak-anak Henry, ini orang yang punya konsep diri yang apa? Baik. Maka nggak takut kompetisi, nggak takut ujian, nggak malas kalau disuruh sekolah, kalau disuruh libur senang banget kamu. Tapi kalau dulu kita disuruh libur tuh rasanya berat, nggak ketemu teman kan? Kita sekarang dulu nggak ada HP, sehingga teman itu ketemu wah senangnya, wih gitu kan, curi temu sama-sama, ya. Ambil buah jambunya, nombor siapa sama-sama, seru banget gitu. Jadi kalau nggak sekolah dibilang aduh rasanya, karena apa? Suruh cuci piring, suruh cuci pakaian, wah itu. Jadi anak-anak Henry ini apa-apa saya siap. Apa? Dia aja Pak. Dia tambah hebat, saya tambah nggak tahu apa-apa. Siapa? Apa Pak? Kreatif, inovatif. Apa lagi Pak yang perlu dibantu? Enggak, jangan saya Pak, pura-pura sembunyi. Jangan saya Pak. Henry, generasi restorasi Indonesia, anak remaja kita, ya, mari seperti ini. Siap. Lanjut. Jangan seperti ini. Pulihlah dalam konsep diri Anda. Sehatlah. Ya. Lambus, tapi dia angkat dirinya itu besar kali. Kan itu salah. Cermin itu selalu mencerminkan apa adanya kita, gitu ya. Tapi kalau ini begini, ya, tidak bisa. Itu berarti salah konsep dirinya. Maka jadilah sehat. Bapak Ibu di bagian mana yang tidak sehat, mari kita berdoa. Jadi Paulus menjadi contoh untuk konsep diri yang sehat hari ini. Maka mari kita terus bertumbuh. Mau dibangun, semakin dibangun, memiliki konsep diri yang baik dan percaya diri, semakin melayani kuat, semakin bekerja kuat, semakin menghasilkan kuat, semakin berdampak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu kami telah dengarkan. Kami sudah menerimanya dan kami yakin Paulus adalah hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan panggil, bahkan Tuhan berikan talenta karunia yang luar biasa, dicatat dalam Alkitab. Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang hidupnya, bahwa dia adalah orang pribadi yang memiliki konsep diri yang benar. Ia sanggup memperkatakan tentang Tuhan di tengah-tengah kondisi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah tantangan ilmu pengetahuan lebih utama daripada kebenaran tentang Allah. Maka dia berani berdiri untuk memperkatakan siapa engkau, sang pencipta itu. Maka dia berani memperkatakan bahwa tidak ada duanya dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan patung dan dewa-dewa apapun. Sehingga itu menunjukkan bahwa betapa di dalam Kristus ada hidup dan yang dipulihkan dan sampai memiliki konsep yang baik dan bangga terhadap diri. Sehingga mampu mempergunakan diri, memfungsikan. Maka terima kasih. Keyakinan akan hidup yang bergerak dan melakukan banyak aktivitas ini adalah sumbernya dari Allah, membuat kami tahu bahwa kami pun mau terus-menerus dibangun dasar ini dengan pendidikan, bahkan terus-menerus diperlengkapi. Kami mau Tuhan mengenal Allah dengan
kami setiap hari, bahwa kami punya panggilan dari surgawi, panggilan dari surgawi di dalam Yesus. Maka izinkan kami Tuhan untuk terus-menerus dipulihkan, bergerak dan bergerak terus, meraih apa yang Kau mau dalam panggilan itu untuk banyak orang dimenangkan. Melalui gereja ini, melalui pribadi kami, keluarga-keluarga khususnya, pribadi kami yang mungkin merasa kami ini tidak berguna, kurang berguna, dan tidak layak. Hari ini kami mau katakan kami berharga di hadapan-Mu. Kami adalah ciptaan kami, orang-orang yang diberikan talenta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Maka doa kami, masing-masing kami gereja ini, terus Tuhan berkati itu menjadi alat terang bagi banyak orang, bahkan bangsa-bangsa sekalipun. Berkatilah kami, berkati tiap keluarga, berkati anak-anak kami, supaya juga memiliki konsep diri yang benar di hadapan Tuhan, dan mau berprestasi di hari-hari hidup mereka untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.